Pembukaan hari ketiga ya, Harlah Sabilu Taubah bersama Kotak dan Dide Oris. Meriah sekali teman-teman ya, meriah sekali. Ini harlahnya Sabilu Taubah ya, tempatnya Gus Idam ya. Dan ya Allah, ternyata masih ada orang-orang yang dengan sangat berani dan dengan percaya diri mengatakan bahwa ini adalah tempatnya penceramah maha tolol, dai penyeru kepada neraka. Sepertinya mulut mereka ini belum pernah dikasih kajian, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, serta dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke teman-teman. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video, di mana video ini adalah video pembukaan hari ketiga, Harlah Sabilu Taubah yang ke-6. Ini kebetulan bintang tamunya adalah Kotak dan Dide Oris, band Kotak gitu ya. Di sini meriah sekali teman-teman ya, meriah sekali. Seperti biasa acaranya Gus Idam nggak pernah sepi. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Karena Gus Idam adalah salah satu pendakwah di mana caranya nyentrik tetapi membuahkan hasil teman-teman, yaitu merangkul para jamaahnya yang rata-rata garangan, mayoritas itu adalah anak-anak nakal, tetapi ketika sampai di tempatnya Gus Idam mereka berhenti dari kenakalannya. Itulah salah satu keberhasilannya Sabilu Taubah milik Gus Idam. Tetapi teman-teman, meskipun sudah terbukti ya dari pengajiannya Gus Idam banyak yang bertaubat, banyak yang insaf, tetapi masih ada oknum-oknum, entah itu dari golongan sebelah, entah itu dari manapun, mereka yang sudah dari awal nggak suka dengan Gus Idam, ini selalu menghujat Gus Idam dengan apapun yang ditampilkan oleh Gus Idam. Salah satunya ini dari akun Ruli Amtono, penceramah maha tolol. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kalimat seperti ini seharusnya nggak keluar ya. Karena Gus Idam bilang tulul itu bercanda dengan jamaahnya. Bercanda dengan orang-orang nakal yang datang ke tempatnya Gus Idam. Ada lagi Migdad, dai penyeru kepada neraka. Kalau orang yang belum pernah tahu bagaimana cara Gus Idam berdakwah, ya seperti ini jadinya. Mengatakan bahwa apabila pendakwah ini mengadakan acara, di mana acara itu penuh dengan gemerlap lampu, ada band-band yang datang, dikiranya itu menyeru kepada neraka. Padahal teman-teman, Gus Idam ini memang caranya ya seperti ini. Mengadakan konser juga. Loh, ulama, pendakwah kok mengadakan konser? Ya, karena sasarannya bukan muslim yang sudah baik, bukan. Bukan orang Islam yang sudah taat kepada Allah, bukan. Melainkan sasarannya Gus Idam adalah para remaja-remaja ataupun orang-orang yang masih berkarakter buruk. Akhlaknya masih buruk, teman-teman. Itulah sasarannya Gus Idam. Peminum, penjudi, terus apalagi? Itu yang suka ngefly, pencopet. Ya seperti itu sasarannya Gus Idam. Lebih fokus ke memperbaiki akhlak, membengkel akhlak teman-teman ya, memperbaiki karakter yang buruk di tengah masyarakat biar tidak merugikan orang banyak. Itulah sasarannya Gus Idam. Jadi jangan heran kalau sampai Gus Idam mengadakan acara-acara seperti ini. Sebenarnya untuk menyaring mereka, biar mereka mau datang. Kalau sudah datang, mereka mungkin bisa menyukai Gus Idam ataupun menyukai Sabilu Taubah. Akhirnya ketika Gus Idam mengadakan rutinan malam Selasa dan juga malam Jumat, mereka juga kembali datang untuk menemani ngaji. Sebenarnya Gus Idam tidak mau istilahnya menceramahi mereka, itu enggak. Tapi Gus Idam ini menganggap jamaahnya yaitu teman ngaji, teman-teman. Teman. Jadi mereka merasa dirangkul, bukan dijadikan bawahan, enggak.
Tapi meskipun ini konser teman-teman ya, ini kan konser. Tetapi Gus Idam juga melihat bagaimana situasi yang namanya konser itu. Takutnya nanti campur. Tetapi nyatanya Gus Idam membatasinya. Seperti halnya video satu ini. Tuh. Akhirnya bisa merasakan konser tanpa takut kesenggol-senggol cowok. Ini postingan dari salah satu jamaah wanita, teman-teman ya. Memang konser, rasanya seperti konser, tetapi apa? Mereka dipisah, antara laki-laki dan perempuan ini dipisah. Biar nggak campur, biar mereka tidak melakukan kemaksiatan. Kalau pengen menikmati hiburan, mereka menikmati hiburan itu dengan jenisnya sendiri, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ini bukti bahwa Gus Idam juga memperhatikan apa itu yang namanya batas-batas antara laki-laki dan perempuan. Diperhatikan oleh Gus Idam, teman-teman. Dan bagi para penghujat, tolong dengarkan kalimat Gus Idam ini, biar hati kalian yang kaku, yang keras itu setidaknya bisa sedikit luluh ya, karena mendengarkan sendiri bagaimana cara Gus Idam dalam memperbaiki akhlak garangan, dalam membimbing teman-temannya yang masih nakal. Kita simak dulu. Tolong, karena Gus Idam sudah menerima semua kalangan, termasuk copet. Copet teman-teman ya, copet. Nggak cuman penjudi, pemabuk, copet pun di sini diterima. Karena memang sasarannya Gus Idam dalam berdakwah ya orang-orang nakal seperti itu. Mereka agar suka dengan acaranya Gus Idam, mau berkumpul dengan Gus Idam, lalu Gus Idam menasihati mereka. Itu caranya Gus Idam. Harlah Sabilu Tobah ini copet-copet libur dulu. Jumat sampai Senin libur dulu. Nanti kalau pengen nyopet di tempat lain, lokalisasi saja. Tuh. Ya sebenarnya ini bukan menyuruh nyopet, enggak. Tetapi daripada mencopet di tempat-tempat orang yang sedang ngaji, di tempat orang yang mungkin sedang pengen bertaubat datang ke tempatnya Gus Idam, mending mencopet di tempat-tempat yang gelap lah ya, seperti lokalisasi itu kan tempat-tempat maksiat. Ya jadi ya mending ke situ daripada ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempatnya orang-orang untuk pengen bertaubat, mending nyopetnya di lokalisasi. Di lokalisasi, di tempat judi, nyopet nggak apa-apa. Silakan dilanjut dulu kalau memang belum mendapatkan hidayah. Okay? Oh, itu oke. Kalian juga harus pahami ya, ternyata orang-orang yang mungkin sudah beragama Islam di KTP-nya, tetapi ke orang itu akhlaknya masih buruk, bisa jadi memang belum mendapatkan hidayah. Dan cara mendekati mereka ya dengan cara-cara seperti ini. Kalau mereka langsung ditegur misalkan, kadang orang itu yang mungkin pikirannya nggak nyampe, mungkin pendidikannya nggak nyampe, dikasih tahu itu kadang ngeyel. Tapi dengan cara yang seperti ini, ya mudah-mudahan mereka mau menerima teman-teman ya. Caranya halus kok, Gus Idam ini cara-caranya halus untuk merangkul mereka. Tapi ini kasihan, ini orang-orang ikhlas. Tapi kalau nggak karena cintanya para jamaah Sabilu Tobah yang ikut memeriahkan harlah ini, apa mungkin apa ada konser mulai Mas Denny Caknan, After Set, Om Himawan, Adela, sampai malam hari ini Mas Dude Oris, nanti Mbak Tantri Kota, Diamond Musik, gratis apa ada? Tuh, gratis teman-teman ya. Jadi nggak minta uang ke jamaah, enggak. Tapi ini gratisan. Jadi jamaah yang datang, ini memang konser teman-teman ya. Kalian tahu dong konser, mungkin konsernya band-band ternama, itu pasti ada harga tiket masuknya. Ada HTM-nya. Tapi di sini enggak ada. Gratis. Ya mungkin cuman parkir teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui, Gus Idam meskipun mengadakan konser, tetapi tidak mencampur antara laki-laki dan perempuan. Tidak mencampur teman-teman. Itu perlu kalian garis bawahi. Biar kalian nggak menghujat Gus Idam ini Gus DJ, Gus konser. Jangan seperti itu. Bahkan kalau kalian mungkin tahu konser-konser di luar sana pasti tawuran.
pasti ricuh. Tapi konser di tempatnya Gus Idam beda. Konsernya ya seneng-seneng semua. Karena apa? Yang pengen tawuran dikasih tempat oleh Gus Idam. Nih. Konser setertib ini, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, bahkan walaupun jogetan jingkrak-jingkrak, jilbaban kabeh. Tuh, jilbaban semua. Intinya tertutup lah ya. Tertutup. Jadi yang datang ini meskipun jamaahnya Gus Idam ini masih nakal karakternya, tapi minimal jilbaban ya, tertutup minimal itu dulu. Karena pelan-pelan. Orang itu kalau belajar apapun pasti pelan-pelan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Maka dari itu saya minta tolong, nanti kalau pengen berkelahi, saya adakan sama Pak Wagub nanti pencador. Ya, sing pengen gegeran ngenteni acara Gus Idam pencador sama Pak Wagub. Tuh, dikasih tempat sendiri agar kalian-kalian yang hobinya tawur itu memang ada panggungnya sendiri, namanya pencador ya, pencador, tempat di mana orang-orang kalau ingin mengadu kekuatan di situ tempatnya. Tapi ini bukan mengadu orang, enggak ya. Ini hanya memfasilitasi orang-orang yang mungkin pengen mengadu kekuatannya. Jadi Gus Idam tahu, meskipun ini konser laki-laki dan perempuan dipisah. Pencopet libur dulu. Nanti kalau sudah selesai harlah, silahkan nyopet di lokalisasi. Intinya kalimatnya Gus Idam ini kalimat yang mudah diterima bagi orang yang mau berubah loh ya. Tapi untuk orang-orang yang pikirannya kaku seperti tadi, mengatakan bahwa Gus Idam ini Gus Maha Tolol lah, Gus yang mengajak kepada neraka lah. Untuk orang-orang yang seperti itu, ya agak sulit sih. Agak sulit merubah orang-orang yang seperti itu. Karena dasarnya iri